Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mala dengan NIM 128030001. Saya dari kelas Sosiologi A. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan memaparkan 5 materi. Yang pertama, materi berjudul dengan ragam dan fungsi bahasa. Dimaksud dengan fungsi bahasa itu terbagi menjadi dalam 4 bagian. Yang pertama ada alat untuk berkomunikasi serta alat untuk berpikir. Yang kedua ada alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga ada alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat ada alat kontrol sosial. Adapun yang dimaksud dengan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti situasi, tempat, tujuan, dan hubungan antar penutur. Berkomunikasi secara lisan dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama ada berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Keunggulannya yaitu berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kelemahannya yaitu tidak selalu memiliki bukti dan mudah dimanipulasi. Adapun cara berkomunikasi secara tulis. Yang pertama ada menulis surat, laporan, artikel, dan makalah. Keunggulannya mempunyai bukti autentik seperti rekaman dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Kelemahannya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Adapun ragam formalisme, contohnya seperti berpidato dan berdiskusi formal. Serta ada ragam non-formalisme, contohnya seperti berbicara sehari-hari dan bercerita. Ragam formal tulis, contohnya seperti menulis surat resmi dan menulis proposal. Ragam non-formal tulis yaitu seperti menulis surat kepada kerabat dan menulis catatan harian. Ini saya akan memaparkan materi yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Apa itu membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca yaitu untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Teknik membaca yaitu terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada skimming, digunakan untuk mendapat informasi dengan cepat dan akurat. Dan ada juga yang kedua scanning, menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting dan fakta opini. Yang ketiga ada SQ3R, survey, question, read, recall, dan review. Yang keempat ada rincian waktu. Tentukan berapa banyak waktu yang akan dialokasikan untuk setiap bagian dari rencana pelajaran kita. Pastikan kita memiliki waktu untuk mencakup materi yang kita rencanakan. Dan ada pula langkah membaca kritis, yaitu pahami isi bacaan dulu dan uji keakuratan sumber bacaan. Dan ada pula membaca gambar. Membaca gambar terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada grafik, gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua ada tabel, adalah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan tersusun dan memiliki garis besar. Yang ketiga ada bagan untuk menyajikan data agar mudah penafsirannya. Dan ada pula menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penurut untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Ketiga akan saya bahas terkait ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah menandakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur rencana. Tujuan membuat ringkasan yaitu untuk menyajikan informasi secara singkat dan jelas. Adapun langkahnya, baca menyeluruh, identifikasi ide pokok, catat poin-poin penting, tulis, ringkasan, dan periksa kembali. Ikhtisar. Apa sih ikhtisar? Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan membuat ikhtisar yaitu untuk menyederhanakan informasi. Langkahnya, baca teks, catat gagasan utama, susun kembali gagasan utama tanpa terikat wacana. Gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Bentuknya ada bagan, kerangka, dan kalimat. Resensi adalah karangan berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan membuat resensi untuk memberikan evaluasi, unsurnya yaitu jenis buku, identitas buku, tujuan, keunggulan, dan kelemahan. Langkahnya yaitu baca teks, menulis kelemahan dan keunggulan, bandingkan buku yang memiliki topik yang sama, buat ikhtisar terlebih dahulu. Materi yang keempat akan saya bahas tentang diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh seseorang, baik dalam tulisan maupun ucapan, untuk mencapai gagasan atau maksud dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks. Syarat pilihan katanya yaitu dengan konotasi, dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan kata khusus. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasanya yaitu majas, cara penutur penyampaian maksudnya, dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tujuannya. Ada pula faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan berkomunikasi, yaitu cara dan media komunikasi, bidang ilmu, situasi, layak, dan tujuannya.
Idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsur. Contohnya seperti gulung tikar, adu domba, dan mukat tembok. Adapun materi yang kelima yang akan saya sampaikan yaitu tentang paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Jadi, paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri paragraf yang baik dan benar yaitu ada satuan gagasan utama, yang kedua ada beberapa informasi, yang ketiga ada bentuk visual paragraf yang ditandai oleh peregangan baris. Kesatuan paragraf juga yaitu paragraf fokus pada gagasan utama dengan gagasan sederhana. Jadi fokus pada gagasan utama itu berarti kita memahami inti atau pokok dari sebuah informasi, ide atau argumen yang ingin kita sampaikan. Sementara gagasan sederhana adalah ide yang lebih spesifik, lebih kecil, atau mungkin mendukung gagasan utama. Jadi, waktu kita melihat paragraf, kita harus fokus pada gagasan utama terlebih dahulu, kita langsung fokus ke gagasan sederhana. Misalnya, gagasan sederhana bisa berupa rincian, contoh, atau informasi tambahan yang memperkuat gagasan utama. Kenapa kita harus fokus pada gagasan utama? Yaitu agar membantu kita untuk menangkap maksud besar dari sebuah teks atau pembicaraan, sedangkan gagasan sederhana membantu memperjelas atau memberikan bukti untuk mendukung gagasan utama. Adapun yang harus diperhatikan dalam sebuah paragraf. Yang pertama ada kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah istilah atau frasa penting yang mencerminkan inti dari gagasan utama paragraf. Penggunaan kata kunci membantu pembaca untuk memahami topik yang sedang dibahas dan menjaga fokus pada ide yang akan disampaikan. Fungsinya yaitu untuk memastikan paragraf tetap relevan dengan topik yang membantu pembaca untuk mengidentifikasi gagasan utama. Yang kedua ada kata ganti. Kata ganti itu seperti dia, mereka, ini, itu digunakan untuk menggantikan kata benda agar paragraf tidak terlalu repetitif dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung, contohnya seperti dan, tetapi, karena, sehingga, yang digunakan untuk menyatukan kalimat atau gagasan serta menunjukkan hubungan logis antar bagian dalam paragraf. Fungsinya untuk membantu menghubungkan ide secara logis dan membantu alur paragraf lebih halus sehingga pembaca bisa mengikuti argumen atau cerita dengan mudah. Dengan memperhatikan ketiga elemen ini, paragraf menjadi lebih kohesif atau terhubung dengan baik dan koheren, mudah dipahami dan logis.